Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fajaria dari kelas DIB semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek yang sudah saya buat menggunakan metode knife bias. Nah, di sini untuk codingannya sendiri itu sama persis dengan metode KNN dan decision tree. Bedanya hanya saat memanggil metodenya saja gitu ya, knife biasnya. Kalau yang kemarin itu menggunakan KNN, kemudian decision tree, nah di sini saya memanggil knife biasnya gitu. Jadi seperti biasa, baris pertama saya mengimport pandas untuk membaca file dari luar berupa .csv gitu. Oke, dataset sama dengan pd.readcsv. Kemudian di sini memanggil nih datanya yang ada di luar, yaitu Titanic all 1.csv. Kita jalankan ya. Oke. Nah, jadi dari sini itu datanya sudah ada ya. Itu sekitar 1309 data. Kemudian untuk fiturnya tetap sama 12. Dan nama fiturnya itu ada Passenger LD pertama, kemudian yang kedua Survived, ketiga P-Class, Name, Sex, Age, Ship, SP, Barge, Ticket, VAR, Cabin, dan juga Embarked terakhir. Oke. Kita nonaktifkan dulu. Nah, kemudian saya buatkan nih variabel baru dataset. Sebenarnya saya tidak perlu mengulang kembali karena ini hasil codingannya sama. Bedanya yaitu tadi hanya pemanggilan dari metodenya saja seperti itu. Di sini juga sama, saya buatkan variabel untuk memanggil tiga data yang saya inginkan. Jadi saya tidak mengambil semua data gitu ya. Data saya buatkan variabel lagi, data sama dengan dataset .drop. Nah, ini untuk menghilangkan atau menghapus nilai yang berupa 0 gitu. Dan selanjutnya ini ada variabel baru lagi namanya dataset sama dengan data sampai. Jadi ini akan mengubah yang sebelumnya itu berupa data frame, di sini akan mengubah datanya berbentuk NumPy array gitu ya. Nah, kita jalankan nih ulang. Oke, yang sudah berbentuk NumPy array. Oke, jadi nilai nolnya di sini sudah hilang. Oke. Nah, setelah itu kita jalankan. Jangan lupa dinonaktifkan dulu. Sebenarnya kalau nggak dinonaktifkan bisa juga sih ya. Tapi supaya terlihat satu-satu, di sini saya jalankan satu-satu juga gitu. Ini variabel baru namanya input, tapi saya buatkan supaya tidak terlalu banyak, jadi saya beri variabel baru namanya x gitu, dan juga y sebagai outputnya. Jadi datasetnya ini mengambil dari ke 1, 2, 3-nya nggak perlu gitu ya, hanya 1, 2 saja. Kemudian untuk outputnya sendiri itu mengambil dari data ke 0. Data ke 0 itu yang di survived. Untuk dataset yang input itu hanya mengambil 1 ke 2, 1 sampai 2 gitu ya maksudnya. Jadi P-class sama age gitu. Nah, setelah itu saya di sini mencoba untuk split datanya supaya bisa terbagi menjadi 2 gitu. Jadi 25% untuk testingnya, data testingnya, dan
75% untuk data trainingnya gitu. Random state juga sama, dimulai dari data ke 0, jadi mengambil data secara acak dari data ke 0 gitu ya. Oke, kita tidak perlu jalankan ini dulu ya, karena dari video-video sebelumnya sudah saya pernah jalankan gitu. Kita lanjut ke, nah ini cara mengimport nav bias-nya, metode nav bias-nya. From sklearn.navbias import Gaussian NB. Saya buatkan nih variabel baru namanya classifier gitu, sama dengan Gaussian NB. Jadi menggaris ini. Kemudian classifier.fit xtrain, ytrain. Xtrain, ytrain ini mengambil data sini. Sama ya kayak yang di video-video sebelumnya. Kemudian hasil, untuk hasil prediksinya di sini saya buatkan variabel baru namanya hasil, sama dengan classifier dot predict x test. Jadi dia mengambil nih nilai x test-nya dari sini, kemudian classifier dot predict ya. Oke. Kita coba jalankan dulu. Nah, target sebenarnya ini, kemudian hasil prediksinya ini ya. Nah, kalau misalkan nanti dijalankan ya, print nilai akurasinya itu akan berbeda. Tapi tunggu sebentar, saya akan jelaskan ini dulu. Ini sebenarnya sama juga, sama KNN decision tree itu sama. Jadi saya membutuhkan confusion metric dari sklearn metric untuk menghitung prediksi benar dan juga salahnya. Ini dinonaktifkan dulu. Oke. Saya akan menjalankan prediksi benar dan juga prediksi salah, serta untuk menghitung nilai akurasinya juga. Kita jalankan dulu ketiganya ya. Nantinya ini akan berbeda, KNN itu berbeda, decision tree juga berbeda, dan nav bias-nya juga berbeda gitu. Nah, jadi kalau yang decision tree tadi prediksi benarnya sekitar 160-an gitu ya. Kemudian prediksi salahnya sekitar 90-an kalau nggak salah ya. Dan di sini untuk nilai akurasinya 66,4%. Seperti itu. Jadi beda-beda ya. Setiap metode hasilnya beda. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.